Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis kita semua. Masih dengan tentunya juga bahasan arti sebuah pernikahan, terutama dalam pandangan Islam itu tadi ya Bu ya. Bicara mengenai pernikahan ala Rasulullah, kita ketahui begitu banyak keindahan-keindahan yang diceritakan begitu. Baik itu peranan dari seorang istri maupun juga dari peranan Rasulullah itu sendiri. Nah, hal-hal ini kan bisa kita pelajari dan untuk kemudian kita praktekkan di rumah masing-masing tentunya. Sebenarnya apa hal-hal sederhana yang dapat kita jalankan untuk terus memupuk dan kemudian juga memperpanjang usia pernikahan hingga akhir hayat bersama begitu. Karena kan tujuan pernikahan itu tadi adalah bahkan maut pun tidak bisa memisahkan, dengan harapan bisa kembali diperkumpulkan nanti di akhirat kelak dan di surganya Allah insya Allah. Dan bagaimana sebenarnya hal-hal sederhana ini bisa dipupuk dengan baik dimulai dari hari ini? Iya. Pertama adalah kita berusaha menciptakan suasana sakinah mawaddah warahmah itu bersama-sama. Jangan mengandalkan, jangan hanya mengandalkan suami yang misalnya yang menciptakan atau si istri yang menciptakan, jadi menunggu. Jangan menunggu. Kalau menunggu, kalau tidak ada gimana? Kok nol dong akhirnya. Makanya jangan menunggu, tapi mulai. Jadi salah satu harus memulai terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalnya si suami melihat si istri tidak menciptakan itu, maka si suami memulai. Nah, jika si istri mendapati si suami, kok tidak romantis ya, mulailah memberi hadiah, memberi penghargaan, memberi pujian, perhatian, mulai hal-hal yang kecil aja, pujian aja. Biasanya kan kalau sudah menikah nggak memuji ketika sebelum menikah, udah bosen gitu katanya, sudah setiap hari ketemu gitu. Sebelum menikah penuh pujian kan? Iya betul. Tapi setelah menikah nggak ada lagi pujian. Nah jadi coba buatlah pujian-pujian kecil ya. Ada kalanya misalnya mengatakan cantik atau ganteng gitu. Atau makanan yang dimasak gitu ya Bu ya. Atau ada kalanya ayo kita makan di tempat yang berbeda ya kan. Kalaupun masih di rumah ini juga, tapi rumahnya misalnya atau ruang makannya atau mejanya ditata, ada kalanya yang berbeda misalnya seperti itu. Itu sebagai salah satu cara ternyata. Iya. Misalnya tempat tidur gitu, jangan kita biarkan berantakan ya. Jadi harus selalu rapi, kan juga ada di masyarakat kita, terutama malah yang di desa-desa itu tempat tidur tuh selalu rapi, orang Banjar kancang. Iya benar. Nah itu juga salah satu cara juga untuk membuat suasana rumah tangga itu menjadi indah gitu, menjadi berbeda. Misalnya ganti spray, ganti horden umpama ya, itu salah satu bentuk-bentuk mengganti suasana rumah. Ada kalanya makanan umpama tidak hanya itu saja, kita rubah umpama, walaupun sama-sama tempe, sama-sama telur umpama ya, tapi kita kreasikan. Variasinya begitu banyak. Tidak harus yang mahal atau yang bagaimana, tetapi merubah suasana tadi. Dan itu harus bersama-sama. Harus bersama-sama. Bicara mengenai bersama-sama Bu, bagaimana caranya untuk memupuk rasa sabar ketika salah satu misalkan dilanda emosi? Ibu sendiri pun juga mungkin pernah dihadapkan dengan kondisi seperti itu tentunya ya Bu ya, terutama dengan hadirnya anak-anak dan lain sebagainya. Kadang kita itu sendiri, misalkan masyarakat juga merasa ada di titik jenuh, capek dan lain sebagainya. Bagaimana hal tersebut bisa didapatkan untuk kemudian tidak konflik misalkan tetap ada tapi bisa diminimalisir? Pertama, jika memang kita bisa mengendalikan, ya kita kendalikan. Tetapi ketika sudah pecah ya emosi itu, artinya kan sudah terjadi tuh, kita menumpahkan emosi, marah kita misalnya. Nah jika itu terjadi, ya sudah, kita diam dulu ya, berjeda dulu. Mungkin kita pergi ke kamar misalnya, atau ke kamar mandi ya, berwudu atau berdiam diri dulu. Baru jika misalnya kita rasa bahwa kita memang salah, jangan gengsi untuk minta maaf.
Tetapi jika memang kita merasa bahwa yang salah itu bukan kita, si suami misalnya, ya kita tunggu misalnya sehari 2 hari juga nggak minta maaf, jangan gengsi juga untuk mulai menegur atau kita menanyakan kapan permintaan kabar, maaf itu diberikan gitu ya Bu ya. apalagi Oke. terhadap anak juga seperti itu, sama. Jadi kita menunggu anak yang minta maaf, tapi anak nggak minta maaf, kita tunggu. Kalau kita menunggu dalam waktu panjang, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan, akhirnya kan berbahaya ini Lost kalau kita control biarkan. jadinya, Ibu ya. Berbahaya, makin jauh kita dengan anak, Baik, makin baik. jauh dengan suami atau istri. Maka kita harus memulai terlebih dahulu Baik. Nah, untuk mencairkan suasana ini. nah, hadirnya seorang anak terakhir yang kemudian juga ini menjadi sebagai salah satu kan tadi ya, penyejuk, kemudian juga menyenangkan hati dan lain sebagainya. Bagaimana sebenarnya harmonisasi peranan antara istri dan juga suami dalam mendidik seorang anak, terutama untuk mewujudkan arti pernikahan yang sebenarnya? Iya, nah itu juga tadi kerjasama juga. Jadi untuk menciptakan suasana antara suami dan istri tadi ya harus kerjasama juga ya. Demikian juga ketika menangani anak itu juga harus kerjasama. Ketika kita menunggu misalnya si suami sibuk, si istri menunggu si suami untuk mengajari anak umpama atau memperhatikan anak, ternyata tidak datang perhatian yang kita harapkan. Lalu anak kita biarkan umpama tidak terperhatikan, tidak dibantu dalam belajar umpama, kita biarkan karena si suami juga sibuk, aku juga sibuk. Akhirnya yang jadi korban siapa? Anak. Akhirnya anak dalam jangka waktu yang sangat lama, misalnya seminggu 2 minggu sampai bertahun-tahun, anak tidak didampingi belajar. Anak dibiarkan, tidak diperhatikan, tidak diajak main umpama ya. Akhirnya yang jadi korban anak, terbentuklah misalnya hubungan yang renggang dengan anak tumbuh sendiri tanpa kontrol. Nah, lalu nanti orang tua kaget, kenapa kok anak saya begini, terkaget-kaget. Sebetulnya itu adalah akibat dari akumulasi pola asuh ya, interaksi orang tua dan anak yang selama ini entah disadari atau tidak itu berasal dari si orang tua. Nah, oleh karena itu jika kita melihat pasangan kita umpama tidak responsif terhadap anak, kita yang memulai berdahulu. Jangan menunggu si suami. Nah, begitu pula si suami, jika si istri umpama tidak peduli, cuek, si suami dahulu yang mengisi kekosongan perhatian kasih sayang anak tadi. Isi, jangan sempat kosong. Baik. Gitu Mas. Insya Allah anak akan mendapatkan kasih sayang yang diharapkannya. Baik, artinya saling memahami dan mengurangi ego masing-masing, tampaknya ini menjadi sebagai salah satu sarana yang paling tepat pada saat kita menjalankan pernikahan itu tadi ya Bu ya? Iya betul, karena pertumbuhan anaknya tidak bisa diulang. Jadi kalau misalnya kita sudah membiarkan ya, masa pertumbuhan anak tadi seminggu 2 minggu sampai setahun 2 tahun itu lewat dari perhatian kita, kita tidak bisa mengulangnya lagi. Baik. Nah, oleh karena itu si bapak atau si ibu ini harus mengerti hal ini. Jangan sampai kosong ya. Jangan sampai pertumbuhan kosong. anak itu dari perhatian dari orang tua. Baik, kesimpulan hari ini bicara mengenai arti pernikahan dalam Islam, boleh disampaikan kepada pemirsa di rumah. Oh iya. Arti pernikahan dalam Islam sesungguhnya sangat mulia, sangat luar biasa, di mana untuk mengangkat harkat derajat perempuan yang tadinya perempuan tidak dimuliakan ya, perempuan direndahkan. Dengan pernikahan maka perempuan diberikan tempat yang luar biasa terhormat. Nah, lalu kemudian pernikahan dengan mengikuti hukum-hukum yang ditentukan oleh Islam dalam agama kita dan juga oleh negara, itu insya Allah akan menciptakan tujuan dari pernikahan yang hakiki, yaitu terciptanya sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga, yang itu nanti berujung pada terjadinya, tercapainya kebahagiaan, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Bukan hanya lahir tetapi juga batin. Bukan hanya material tetapi juga spiritual. Itulah dambaan pernikahan yang memang kita impi-impikan. Baik.
semoga dengan adanya tayangan hari ini insya Allah memberikan keberkahan dan kebermanfaatan kepada para pemirsa di rumah. Siapa tahu juga yang mau menikah diperhatikan lagi persiapannya, prosesnya dan kesiapannya itu tadi ya Bu ya. Dan bagi yang sudah memang menjalankan dalam ibadah pernikahan ini sendiri, tetap bersama-sama saling bahu-membahu dalam menjaga arti pernikahan, terutama untuk mencapai tujuan yang paling utama, yakni sampai akhirat insya Allah. Amin. Terima kasih Ibu Dr. Fatrawati Kumar M.Hum yang sudah hadir di studio Duta TV. Sama-sama. Sehat selalu bersama keluarga ya Bu ya, Amin, bersama ya Rabbal Bapak dan Alamin. juga anak-anak tentunya. Dan terima kasih kepada para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis sore hari ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan dan Ibu Fatrawati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.